atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi sifat namanya apa? Bentuk. At-tawassul namanya suatu bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kata pengarang kitab, ini sifat tawasul. Ini sifat tawasul. Jadi kan kita pada saat baca sebelum tahlil kan kita baca apa? Ila hadratin Nabi Mustafa, kan gitu kan, Sayyidina Muhammad. Nah itu namanya apa? Tawasul. At-tawasulu, bermula tawasul bil anbiya'i, dengan para nabi, wal auliya'i, dan para aulia, fi hayatihim, pada kehidupan mereka, maksudnya kehidupan para nabi dan wali, wa ba'da wafatihim, dan sesudah wafatnya para nabi dan aulia, mubahun, yaitu mubah, syara'an, menurut syara'. Jadi kata pengarang kitab, tawasul nanti kan tadi paham apa tuh? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah melalui para nabi. Kita pengen dekat sama Allah, tapi dengan apa? Melalui dengan nabi atau dengan aulia, atau dengan para orang-orang yang apa? Dekat kepada Allah, orang-orang yang soleh, atau kita bertawasul dengan orang tua kita, ya kan? Nah ini dijelaskan oleh pengarang kitab, tawasul dengan para nabi dan wali pada mereka hidup atau sesudah mereka wafat, itu hukumnya mubah. Hukumnya apa? Mubah. Jadi tidak terlarang. Jadi kalau kita ditanya, kita tawasul sama mak kita atau tawasul sama kiai kita pada saat orang tua kita masih hidup atau orang tua kita sudah meninggal dunia, hukumnya boleh. Kan kita bilang tuh, nya gue mau berangkat kerja, ya kan, itu namanya kita tawasul, ya kan, nya, ya enggak, doain gue mau berangkat kerja. Nah sekarang orang tua kita meninggal, boleh enggak, ya kan, kita bertawasul kepada apa? Kepada orang tua kita yang meninggal. Kalau kita lihat di sini boleh-boleh aja, karena orang tua kita termasuk karomah, termasuk keramat, ya kan, termasuk keramat. Sama dengan aulia aja boleh, apalagi orang tua kita yang termasuk, ya enggak, lebih daripada wali, lebih daripada wali, keramat orang tua kita. Jadi orang tua kita pada masih hidup maupun sesudah meninggal dunia, kita bertawasul dengan keberkahan orang tua saya, mudah-mudahan hajat saya terkabul, ya kan, atau nah itu namanya tawasul dengan keberkahan para nabi, keberkahan para wali. Saya minta mudah-mudahan apa yang saya doa mudah-mudahan dijawab oleh Allah. Itu namanya betul tawasul. Wa qaulus sahsi, dan bermula ucapan seseorang, al mukmin, yang percaya, mukmin yang beriman, ya fulan, wahai fulan, atau kita ngomong ya nya, ya kan, kayak dulu istilahnya apa dalam cerita Wa Amat kan begitu, ya, nya disebut nyanya kan, ini disebut ya fulan. Inda wuku'ihi, ketika terjadinya si orang yang beriman, bisiddatin, dalam apa namanya, peristiwa genting, bukan peristiwa apa? Peristiwa genting. Jadi pada saat dia lagi genting kan, kayak model Ashabul Kahfi kan lagi genting, dia bertawasul, ya kan, bertawasul. Kita juga bertawasul tuh, kita lagi sakit, kaget kita panggilnya, ya kan, itu namanya tawasul. Terjadi pada saat genting, kita ngucap ya fulan, wahai fulan, ya kan, wahainya, ya kan, baba, kita sebut, karena kan tadi orang tua kita adalah merupakan karomah, paham?
Jadi ucapan seseorang yang beriman ya fulan inda ukuihi, ketika terjadinya orang yang beriman fisiddati pada waktu genting, dahilun itu masuk pitawasuli di dalam tawasul. Sama aja tuh, dia ngucap fulan atau ngucap baba atau ngucapnya itu termasuk tawasul. Kalau ditanya kok kenapa minta doa sama lu, bukan, ini bukan minta doa sama emak, paham? Ini mintanya sama apa? Allah. Cuma karena orang tua karomat, orang tua itu apa? Rahmat. Nah kita apa? Bilang emak, karena kita dalam keadaan kondisi yang sangat apa? Sangat genting. Kita ucapan mak, ya kan? Karena kan dalam keadaan genting, kaget nggak? Kaget kan, kita panggil emak kita. Nah itu masuk dalam perkara namanya tawasul. Bil mad'ui, dengan apa namanya, dengan berdoa ilallahi, kepada Allah Ta'ala, ya kan? Tujuannya kita berdoa kepada Allah dengan keberkahan mak kita, dengan keberkahan para nabi, dengan keberkahan siapa? Para rasul, ya kan? Ya kan? Saya minta rezeki yang halal, paham itu? Itu namanya apa? Tawasul. Wasarfun nida'i, sedangkan pengalihan panggilan ilaihi, kepadanya si fulan, kepada nabi atau kepada orang tua kita, majazun, itu majaz artinya sindiran, la hakikatun, itu bukan masalah hakikat, paham? Bukan masalah hakikat, majaz. Tadi ini dijelasin. Wal makna, dan adapun makna ya fulan wahai fulan, maknanya fulan itu apa? Atawassalu, aku bertawasul bika, dengan kamu. Dengan siapa? Dengan orang tua kita, dengan para nabi, dengan siapa? Dengan para wali, para guru-guru kita. Atawassalu bika, aku bertawasul dengan sebab kamu. Kamu ini bisa siapa? Nah, nabi, bisa emak kita, bisa bapak kita, karena termasuk orang tua keramat, paham? Gitu. Ila Rabbi, kepada Tuhanku, ayyukila asaroti, ayyukila bahwasanya, ya kan, dia mencabut atau menggugurkan. Jadi akola yukilu, jadi kola yakilu, apa namanya, maknanya tidur siang. Tapi kalau akola yukilu itu maknanya apa? Menggugurkan atau maknanya menghilangkan. Asaroti, kedukaanku, apa namanya, kesedihanku. Au yaraddu ghaibi, atau ya kan, mengembalikan ghaibi, akan masa depanku. Jadi kita bilangnya, ya kan, buat tawasul meluh, ya kan, ini kan tawasul dengan sebab nya kepada Tuhan, biar Tuhan apa? Ini ngilangin kesusahan saya, ya kan? Ayyaradul ghaibi, yang susah jadi apa? Jadi apa? Enak. Loh, yaradul ghaibi, ya kan? Kembalikan ke masa depan, ke pencerahan. Asaroti itu apa? Duka. Apa namanya? Ya sedih dah. Ya gitu. Paham? Itu tawasul namanya. At-tawassul bika, ya kan? Saya bertawasul kepada nabi, ya kan? Maknanya itu dengan sebab siapa? Nah, nabi, bika itu bisa sebab nabi, atau sebab orang tua kita, atau sebab wali. Tujuannya apa? Ayyukila, tawasulnya ayyukila, akan bahwasanya. Nih, akan bahwasanya apa? An itu huruf apa? Nasab. Yukila, nanti dia jadi maf'ul dari atawassalu, maf'ul bi. Ayukila, bahwasanya, yukila, menghilangkan. Siapa yang menghilangkan? Mak kita apa siapa? Menghilangkan kesedihan kita? Allah. Tapi sebabnya orang tua kita atau para nabi. Yang mengembalikan masa depan kita siapa? Allah. Dengan sebab siapa? Wasilah. Dengan sebab wasilah kita melalui siapa? Mak kita, ya kan? Kalau nabi kejauhan dah, mak kita dulu dah. Mak kita, bapak kita.
Boleh nggak kita meninggal dunia? Boleh. Kan tadi kita boleh tawasul kepada Nabi pada saat dia hidup maupun pada saat dia meninggal dunia, paham? Itu mutar, biar kita bisa jawab. Kalau nggak begitu kita nggak bisa apa? Ya, jawab, nanti kita dianggap bid'ah, paham? Tuh, dikit-dikit aja kita artiin. Fal mas'ulu, maka bermula mas'ulu yang diminta, fi yaitu tetap fil haqiqah, di dalam hakikat, huwa dia hakikat Allah Ta'ala, yaitu Allah. Jadi yang diminta hakikatnya adalah Allah secara majazi, yang kita minta kepada orang tua, tapi bukan secara hakikat. Majazinya itu apa namanya? Majazi itu namanya tawasul. Tawasul apa sih? Mendekatkan diri kepada Allah. Paham? Tuh. Wa innama, dan sesungguhnya atlaqo, ya kan? Atlaqal isti'anah, dia meminta al isti'anah akan pertolongan bin nabi, dengan nabi, awil wali atau wali, majazan dalam keadaan majaz. Jadi kita apa? Meminta, dia ngomong, ya kan? Minta apa? Isti'anah. Atlaqo bisa bertolik, berbicara, mulutnya ngomong, ya Allah, ya kan, saya minta pertolongan dengan sebab dengan sebab nabi, dengan sebab orang tuaku, misalnya begini, Allahumma, ya kan, diberkati wa karamati walidi, orang tua kita, ini as'aluka, aku minta, ya enggak, rizqon halalan, minta harta yang halal. Tapi kita apa? Tawasul dulu kepada siapa? Kepada nabi atau kepada wali atau yang punya keramat, siapa tadi? Orang tua kita. Itu namanya majaz. Itu majaz. Wal alaqatu, dan bermula kaitannya, bainahuma, di antara keduanya, annal qasdas sahsi, yaitu sesungguhnya tujuan seseorang, at-tawasula, akan tawasul. Tawasul jadi apa tuh? Maf'ul bi dari qasad, yaitu namanya isim masdar, kan bila bisa menjadi apa tuh? Ada maf'ul, paham nggak? Maf'ul binya at-tawasul, annal qasdas sahsi at-tawasula, ya kan? Atau kita baca annal qasdas sahsi tawasuli, ya boleh. Cuman at-tawasuli nanti apa? Jadi naat dari asahas. Jadi naat, artinya maknanya maksud, tujuan seseorang yang bertawasul, paham? Pakai yang tuh. Jadi dia naatnya, manutnya mana? Saksi. Tapi kalau at-tawasul dibaca mansub, dia jadi apa tuh? Jadi maf'ul. Maf'ulnya gimana? Artinya qasadas sahsu tawasul. Seseorang bertujuan akan tawasul. Qasda kan itu masdar, ya kan? As-sahsu kalau dalam ibarat ini dia seharusnya jadi apa tuh? Jadi fa'il yang bertujuan si sahas. Nah, maka qasda mudhaf, as-sahsi mudhaf, at-tawasula apa? Maf'ul bi, yang dituju oleh seseorang apa sih? Tawasul binahwin nabi, dengan umpamanya nabi. Soro, maka jadi siapa yang menjadi nabi? Kasababi, ikut tetap, ini bahasa Jawanya, yaitu seperti sabab. Jadi nabi ini cuma menjadi sabab kita mendekatkan diri kepada Allah, ya kan tuh. Jadi maksud tujuan itu kepada nabi atau kepada orang tua, itu masanya adalah sabab. Nah, wa itlaquhu, ya kan, dan kepastiannya atau bicaranya, alal musabbabi, di atas yang disababi. Siapa yang disababi? Orang tua kita. Siapa? Nabi. Terus siapa? Wali atau yang lain dan sebagainya. Jaizun, yaitu boleh, syar'an, menurut syariat, wa urfan, menurut adat. Secara hukum syariat itu boleh, secara hukum adat itu boleh, ya kan? Allahumma bibarakatil Quran, paham nggak?
Ya Allah, dengan keberkahan ini Quran, saya minta biar saya sehat. Itu namanya tawasul. Tawasulnya dengan apa tadi? Dengan Quran. Jadi yang disababi apa? Quran. Boleh secara agama, tidak bertentangan. Kan kita nggak minta kepada Quran. Quran itu cuma sebagai sabab, paham? Nah, itu jelasin nama tuh. Orang-orang yang Wahabi begitu. Kalau kita nggak ngaji, kita bilang apa? Oh iya, itu bid'ah. Ya enggak? Masa minta mama? Ya enggak? Masa minta mau bapak? Ya kan? Masa minta mau bapak? Jangan kita minta duit aja siapa? Minta duit mau bapak? Mau bapak kita masa ilokan bid'ah? Kan nggak mungkin bid'ah. Dia aja minta duit sama siapa? Sama temennya kagak bid'ah, ya kan? Nah itu kawan itu adalah apa tuh? Tawasul. Tapi hakikatnya yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kan kata Allah, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ar qulillah. Katakanlah hai Muhammad, siapa yang ngasih rezeki sih, ya kan? Di bumi dan di langit, ya kan? Makhluk yang di langit siapa yang ngasih rezeki? Di bumi siapa yang ngasih rezeki? Qulillah, katakan Allah. Nah, andai kata kita dapat rezeki dari seseorang, nah itu menjadi sabab, ya kan? Jadi apa tuh? Jadi sabab. Pada hakikatnya Allah yang ngasih, cuman dia sebagai sebab. Nah itu namanya disebut dengan tawasul, paham? Jadi jangan sampai salah kalimat kita, paham? Jadi tawasul kita ngaji, sound debat tawasul. Nah kalau udah ngaji ya nggak apa-apa. Kita kita bicara tawasul. Wa amat tawasulu, dan adapun bermula tawasul bil anbiya'i, dengan para nabi wassalihin dan orang-orang saleh, fahuwa, maka dia tawasul. Fahuwa, maka kembali kemana tuh? Domirnya ke tawasul. Kita laman dikit ngajinya biar pelan-pelan karena berkaitan dengan tawasul, biar paham. Ya kan, ngantuk-ngantuk dikit juga apa-apa. Ini enggak gede. Yang penting paham. Ntar pas kira ngaji kagak paham lagi bingung. Ya kan? Wa amma tawasulu, dan bermula wa amma, dan adapun bermula tawasul bil anbiya, dengan para nabi wassalihin dan para orang-orang saleh, fa huwa, maka dia tawasul amrun, itu perkara mahbubun yang didemenin, sabitun yang tetap, bil ahadis, di dalam hadis as-sahihati yang sahih. Jadi ini apa namanya tawasul kepada orang soleh? Apa tuh? Mahbub, dicintain, ya enggak? Sabit, tetap ada dalilnya di dalam hadis, ya kan? Itu perkara yang didemenin. Orang pergi kemana tuh? Ke kuburan Rasul di Madinah, mau ngapain? Pasti dia tawasul. Dia berangkat ke Mekah, dia berangkat ke masjid, ya kan? Dengan dia pergi ke masjid, dia mendapatkan sesuatu keberkahan. Dengan sebab dia pergi ke masjid, hidupnya menjadi berkah. Masjid itu menjadi sabab, paham? Dia pergi ngasih anak yatim, apa ngasih orang miskin, itu apa namanya itu? Sebab, iya kan? Itu menjadi sebab. Boleh nggak tuh? Boleh aja. Bukan berarti kita Tuhan ngasih dia, bukan. Cuman sebabnya rezeki dia dari kita, paham? Itu ada di dalam hadis yang sahih. Waqad atbaku, dan sungguh mereka telah menentukan ala talabihi, di atas mencarinya, bal sabata tawasul, bahkan tetapi sabata telah tetap at-tawasul jadi fa'il dari sabata. Jadi sabata fi'il madi, at-tawasul apa tuh? Fa'il itu yang membuat. Sabata tetap, apanya yang tetap? Tawasul. Tetapi tetap tawasul bil a'mali soleh, dengan perbuatan yang soleh. Wahiyya a'radun, itu termasuk perkara a'rad yang terpuji, ya kan? Yang apa namanya, yang diperbolehkan lah, a'rad yang terpuji, yang boleh, yang apa, yang disenengin, a'rad. Fabiz zawati, maka dengan zat, dengan Allah, aula, yaitu lebih utama, ya kan? Ya kita tawasul dengan amal soleh nih. Dengan amal apa soleh. Kita habis apa tuh? Habis sembahyang perbuatan solehnya tuh. Kita habis apa tuh?
habis zikir, kita habis apa di masjid. Ya Allah, dengan saya jalan di masjid, mudah-mudahan ya kan saya minta kepadamu rezeki yang apa? Yang berkah. Paham nggak? Baik nggak tuh? Nah itu amal soleh. Pada saat Ashabul Kahfi, biar itu apa tuh? Dia bisa keluar dari gua, kan dia bertawasul. Lo apaan sih yang lo pernah lakuin dia apa pada saat hidup ya nggak kemarin, ya kan? Tuh, udah lu baca itu, ya kan? Tuh, itu baik nggak tuh? Baik. Terpuji A'rad. Tapi Pabizawati aula, cuman dengan sebab Allah, aula lebih utama kita minta kepada Allah baik. Kalau memang kita apa? Udah merasa sebagai wali, dengan dosa kita kagak ada, ya kan, pekerjaan kita apa tuh soleh-soleh semua, maksiat kita kagak, langsung minta sama Allah bisa nggak tuh? Boleh aja, itu lebih baik. Cuman kalau kayak model kita, ya kan, dosa kita banyak, perbuatan soleh kita jarang, maka karena dengan jarang amal soleh kita minta kepada siapa tuh? Melalui orang tua kepada para nabi, karena nabi ini sudah apa? Maksum. Wali itu dekat kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan sebab itu wali. Namanya apa tuh? Namanya apa? Tawasul. Paham? Ini mengenai tawasul. Jadi pelan-pelan dulu kita ngaji. Nah, Bugiyatul Mustarosidin itu dijelaskan di dalam kitab Bugiyah Mustarosidin. Satu, ini berkaitan apa nih?